Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan kali ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Clean Water and Sanitation. Baik, tujuan SDGs ke-6 adalah untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Baik, ke poin definisi air bersih. Air bersih adalah air yang memenuhi standar kualitas sehingga aman untuk dikonsumsi dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Definisi sanitasi adalah sistem dan praktik yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lanjut ke pentingnya air bersih. Yang pertama adalah ada kesehatan. Air bersih diperlukan untuk mencegah penyakit. Konsumsi air yang terkontaminasi dapat menyebabkan diare, kolera, dan penyakit lainnya. Sedangkan yang kedua, kebutuhan dasar. Air adalah kebutuhan dasar manusia. Selain itu, untuk minum, air bersih juga diperlukan untuk memasak, memandi, dan kebersihan sehari-hari. Yang ketiga adalah lingkungan. Air bersih mendukung ekosistem yang sehat. Sungai, danau, dan sumber air lainnya harus terjaga kebersihannya. Lanjut ke pentingnya sanitasi. Yang pertama ada kesehatan masyarakat. Sanitasi yang baik mencegah penyebaran penyakit. Kedua, kualitas hidup. Sanitasi yang memadai meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga ada pendidikan. Akses ke sanitasi yang baik, terutama bagi anak-anak, dapat meningkatkan kehadiran di sekolah. Lanjut ke tantangan air bersih dan sanitasi dijelaskan oleh Ali. Baik, selanjutnya itu ada tantangan air bersih dan sanitasi. Yang pertama ada keterbatasan akses. Banyak daerah, terutama di daerah berkembang, masih keterbatasan dalam akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang kurang layak. Terus yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan populasi yang cepat meningkatkan permintaan akan air bersih dan fasilitas sanitasi yang seringkali melebihi kapasitas yang ada. Yang ketiga ada kekurangan kesadaran masyarakat. Rendahnya kesadaran akan pentingnya sanitasi dan pengelolaan air bersih bisa memperburuk kondisi kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama itu dengan membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi di daerah terpencil. Yang kedua ada merencanakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dan yang ketiga mengadakan kampanye pendidikan tentang sanitasi dan air bersih. Baik, di sini terdapat kasus di luar negeri, yakni pembangunan air bersih dan sanitasi di luar negeri yang berdampak kekurangan air bersih dan sanitasi dilakukan di berbagai negara seperti Pakistan, Lebanon, dan Bangladesh. Pakistan, 10 juta penduduk Pakistan mengalami krisis air bersih dan sanitasi setelah banjir pada tahun 2022. Banyak anak-anak di wilayah terdampak mengalami malnutrisi akut. Pakistan kewalahan membiayai pemulihan wilayah bencana. Lebanon perbatasan selatan. Lebanon menjadi lokasi konflik berkelanjutan sejak 8 Oktober 2023. IFRC dan anggotanya menyediakan intervensi yang melibatkan dukungan air, sanitasi, dan kebersihan. Bangladesh, pemerintah daerah dan rakyatnya belum memiliki sumber daya untuk membangun sanitasi dan penyediaan air bersih yang layak. Secara global, pada tahun 2022, 2,2 miliar orang hidup tanpa akses terhadap air minum yang
yang aman. Di daerah pedesaan, 4 dari 5 orang kekurangan akses pada layanan dasar air minum. Beberapa penyebab kekurangan air bersih di berbagai negara, di antaranya bencana alam seperti banjir, konflik perubahan iklim seperti cuaca panas ekstrim dan kekeringan. Lanjut kasus di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021, tepatnya di bulan Agustus, kasus Tenkes atau stunting di NTT, Nusa Tenggara Timur sangat mengkhawatirkan dengan banyak 80.909 anak balita mengalami masalah ini, di mana penyebab utama tingginya anak angka Tenkes adalah krisis air bersih. Banyak masyarakat di NTT, khususnya di daerah terpencil, harus menggunakan air keruh untuk kebutuhan sehari-hari, yang berdampak negatif pada kesehatan anak meskipun angka Tenkes masih tinggi. Terdapat penurunan sebesar 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan angka tersebut setara dengan 21% dari total anak balita di NTT. Banyak anak terpaksa berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih yang menghambat pertumbuhan mereka, dan anak-anak hanya bisa mencuci muka sebelum berangkat ke sekolah. Mengingat akses yang terbatas, dalam rapat khusus, Gubernur NTT dan para bupati berkomitmen untuk menurunkan angka Tenkes menjadi 10% pada tahun 2023. Dengan langkah-langkah seperti mendesain sistem pendeteksian dan pengukuran tumbuh kembang anak, terdapat hubungan erat antara sanitasi dan angka Tenkes, di mana 70% kasus Tenkes disebabkan oleh masalah sanitasi, sedangkan faktor gizi berkontribusi 30% sehingga penyelesaian masalah air bersih menjadi prioritas utama. Cukup sekian dari penjelasan materi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya dan jawab. Kami akan membuka dua pertanyaan saja. Boleh nggak tiga? Izinnya Agustina dari kelompok 6. Izin nanya tentang SD DS keberapa? Kan 6. Tentang air bersih dan sanitasi kan. Gimana peran pemerintah atau organisasi dalam mengajak atau mengedukasi masyarakatnya untuk berhemat menggunakan air bersih tersebut. Gimana menurut kalian? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abis. Upaya yang bisa dilakukan untuk organisasi untuk mengatasi agar masyarakat bisa menghemat air kan. Jadi pemerintah bisa berkolaborasi dengan organisasi seperti melaksanakan workshop atau kampanye tentang air bersih gitu. Jadi itu bisa mengedukasi masyarakat agar mereka bisa menghemat air. Saya terima? Bisa. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari kami. Kali ini kami akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah air bersih dan sanitasi yang baik merupakan aspek krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ketersediaan air bersih mendukung kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit. Sementara sanitasi yang tepat membantu menciptakan lingkungan yang sehat. Tantangan yang dihadapi dalam menyediakan air bersih dan sanitasi meliputi kurangnya infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan aksesibilitas. Solusi
Terima kasih semuanya. Terima kasih juga yang sudah bertanya dan mendengarkan. Cukup sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.